lam yahtalim gatuta mutlaqan abada wa ma tafa'aba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Bikhalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat wa la yura athru bawlin minhu fi alani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhambi mukhtatani. Hadhil khasa'is fadhha takun amina min syarri narin wa suragin wa min mihani. Allahumma salli wa sallim. Kita baca Fatihah buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, familinya, kerabatnya, anak istrinya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para aulia di mana saja mereka berada di belahan bumi utara, selatan, timur, barat. Wabil khusus kepada guru kita yang telah meninggalkan kita, semoga diangkat derajatnya, diampuni segala macam bentuk kekeliruannya, dimasukkan dalam surganya. Yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat, ditambahkan ilmunya, diberikan keselamatan dunia akhirat dan mendapatkan husnul khatimah. Buat orang tua kita yang telah pupus, telah meninggal dunia, semoga dilapangkan kuburnya, diampuni dosanya, dimasuk dalam surganya. Yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat, diberikan keselamatan dunia akhirat dan mendapatkan husnul khatimah.
Buat kita yang hadir semuanya, semoga panjang umur, sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan untuk selalu takwa kepada Allah, diberikan keselamatan dunia akhirat dan mendapatkan husnul khatimah. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesabaran zahir dan batin, dipanjangkan umurnya dan diberikan kemudahan selalu untuk bertakwa kepada Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat dan mendapatkan husnul khatimah. Terutama buat para donatur yang sedikit banyak telah mendonasikan harta bendanya untuk progres perkembangan pembangunan pondok pesantren. Semoga apa yang mereka sudah sumbangsihkan, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan ganti yang berlipat ganda dan pahalanya akan dilipat gandakan olehnya juga. Dan wabil khusus buat pengarang kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga kita doakan untuk Bilal Tolha Dol Tugon, dan juga buat Bapak Mustadi bin Mail. Semoga kiranya anak yang diakekahkan di kemudian hari Allah jadikan menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesabaran panjang umur dan diberikan kemudahan selalu untuk bertakwa kepada Allah. Ila hadratin Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi tafaddala 'alaina bitaysiril umur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin khairir rusul wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirati wal budur, amma ba'du. Faqala syekhul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radiyallahu ta'ala ankum wa anna wa an sa'iri ibadillahi salihin. Sampai mana bacaan kita ini? Halaman 7. Ya. Wa a'tallahu ta'ala, itu ya. Wa a'tallahu ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Ta'ala telah memberikan teruntuk baginda Rasul fallamu zaidatun fil maf'ulil awwali. Lam yang terdapat pada kalimat lahu itunya lam zaidah yang posisinya berdampingan dengan maf'ul awal. Jadi kalau zaidah itu boleh aja kita baca wa a'tahullah. Cuma ini kan yang bertanda kurung itu adalah kalam manzum, ucapan yang ditulis bukan sembarang kalimat, untuk menyesuaikan wazannya. Tuh. Dari awal kan sudah disinggung oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa ini kalimat yang disusun di bagian tengah ini adalah kalimat manzumah yang baharnya itu adalah bahar tawil. Fu'ulun mafa'ilun fu'ulun
mafa'ilun, fu'ulun, mafa'ilun, fu'ulun, mafa'ilun. Wa firus limakhtunun lahamru kakhilgatan thamanun wa tis'un tayyibuna akarimun wa hum Kariyashi Thun Idri Sun Yusufun wa Hawa Latun Isa wa Musa wa Adamun wa Nuhun Syu'aibun Lutun wa Salihun Sulaimanun Yahyahu Dun Ahmadu Khatamu. Itu bahar tawil. Bahar tawil fu'ulun mafa'ilun. Tapi nanti kalau ditaktek itu nggak sama seperti wazan yang tadi dibawakan. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan dulu, memperdalam dulu jurus-jurus apa yang harus kita kuasain. Ibarat silat tuh ada Cimande berapa jurus? 7. Kan gitu ya. Cimacan, Ciloto ada di puncak. Oh iya, villa banyak di sono. Oh, jurusan apa itu? Oh iya. Cimacan jurusnya gimana ya, kita harus kuasain. Nah, dengan menguasai perubahan-perubahan yang terjadi pada taf'ilat wazan tadi untuk mempermudah menebak baharnya itu bahar apa. Nanti kalau yang udah mendalami ilmu arud, ada yang namanya zihab, ada yang namanya ilat. Nah, zihab ini dia sejauh mana apa namanya itu dia masuk di bagian mana saja tuh zihab, sehingga kemudian dikatakan zihab itu masuk pada bagian awal wazan dan berikut hawashi, dan masuk pula kepada bagian arud dan dorob. Nah, kalau ilat dia nggak bisa seleluasa zihab, dia hanya bisa masuk pada bagian arud dan dorob. Nah, zihab apa aja itu? Ada yang namakan khaban, ada yang namakan idmar, ada yang namakan wakos, ada yang namakan toy, ada yang namakan qabdun, ada yang namakan asbun, ada yang namakan aklun, ada yang namakan kafun. Nah, zihab dibagi menjadi 2. Ada yang tunggal, ada yang ganda. Itu yang tadi yang tunggal. Nah, kalau yang ganda itu kemudian ada yang namakan khablun, ada yang namakan khazlun, ada yang namakan kashpun, ada yang namakan naksun. Apa itu zihab yang muzdawid yang dinamakan khablun? Kalau memang dalam wazan itu terdapat 2 zihab. Yang pertama, apabila tergabung 2 zihab, yang pertama namanya toyi dengan khoben, itu namanya khablun.
Kalau memang toyi itu bergabung dengan idmar, itu namanya khazlun. Kalau memang itu kafun bergabung dengan khoben, itu namanya syaklun. Kalau memangnya kafun bergabung dengan asob, itu namanya naksun. Nah, bingung deh tuh. Dia namanya gue bingung. Apalagi gue suruh nebak baharnya. Ujung-ujung bahar Tanjung. Nah, ilat itu ada yang namakan tarfil, ada yang namakan tadyil, ada yang namakan tasbih. Apa tuh tarfil? Tarfil menambahkan sabab khafif di akhir watad majmu. Tadyil menambahkan sukun, huruf sukun di akhir watad majmu. Tasbih menambahkan sukun di akhir sabab khafif. Nah, sababnya kita kagak ngerti. Ada sabab khafif, ada sabab sakil. Kita belum ngerti. Nah, belum lagi, nah ini yang paling banyak nih, yang ribet lagi. Ada yang namakan hadfun, ada yang namakan qatfun, ada yang namakan qat'un, ada yang namakan batrun, ada yang namakan qasrun, ada yang namakan tasy'ith, ada yang namakan takhrim, ada yang namakan adbun, ada yang namakan salmun, ada yang namakan salmun. Waduh, makin ribet aja yang pertama. Nah, kalau memang kita udah nguasain itu membantu kita lebih mudah untuk menebak itu bahar-bahar apa. Kita dikasih rumusan di situ. Karena ada nagmah, nada yang mirip ketika dibawakan itu, antaranya bahar kamil dengan bahar rojaz. Kalau yang tadi itu fu'ulun mafa'ilun, itu bahar tawil. Itu syair menjelaskan tentang nama-nama manusia yang semenjak lahir sudah dikhitan. Tadi tuh lam yahtalim gatutoh mutlaqan abada, itu baharnya basit. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Hadhil khasa'is fadha takun amina min syarri narin wasu ragi wa min mihani. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Baharnya bahar basit, tapi jangan tertipu dengan wazannya. Kalau dibedah beda. Nah, itulah nanti kalau emang kita udah nguasain baru ketebak. Gue udah tepu di sini nih. Nggak taunya kena zihab, nggak taunya kena ilat. Nagbahnya sama. Nah, itu tadi yang saya sebutkan itu wa fi rusli makhtunun la amruka khilqatan thamanun wa tis'un thayyibuna akarimu. Itu akhirnya boleh akarimun, boleh akarimu diisbahkan untuk menyesuaikan wazan. Makanya
ilmu arut. Arut kalau udah ketemu nahu lebih baik nyerah. Dia udah nyerah aja, udah habis diobrak-abrik kemudian. Nah, akarimu ini kan sigotnya sigot muntahal jimu seperti mafa'il, masajid, gair munsorib. Tapi kalau dalam ilmu arut boleh dimunsoribkan, dibaca tanwin akhirnya. Samanun watis'un toyibuna akarimun. Nah, untuk menyesuaikan wazan. Ada berapa orang tuh disebutkan dalam bait syair itu yang semenjak terlahir itu sudah disunat. Samanun watis'un, 8 ditambah 9 berapa? 17. Apa aja itu? Wahum Zakaria. Yang pertama tuh Nabi Zakaria. Kedua siapa? Syithun, Nabi Syith. Yang ketiga siapa tuh? Idris, Nabi Id. Yang keempat siapa tuh? Yunus. Yunus. Yang kelima siapa? Hanzalah. Ini bukan Nabi. Selanjutnya siapa lagi? Isa. Siapa lagi? Nabi Musa. Siapa lagi? Nabi Adam. Tuh, Nabi Adam semenjak lahir udah nggak ada kulupnya tuh dia. Cuman kita nggak ngelihat aja. Orang kita kan belum lahir, bapak kita juga belum lahir, ya kan? Tapi diceritakan di situ, dan ini diberitakan oleh Nabi bahwa Nabi Adam itu sama dengan Nabi kita. Semenjak tercipta tuh nggak ada kulupnya, udah disunat, jadi nggak kenal bengkong. Ya kalau dulu kita kan pakai bengkong. Ya kalau saya dulu Haji Burhan, pagi-pagi habis subuh kita dibangunin. Dia bawa semprotan itu buat nyuci burung tuh. Apa itu? Kalau burung dicuci semprotan itu tuh yang putih itu semprot. Lah punya kita disemprot dulu, mana air dingin banget habis subuh. Habis semprot lah hilang punya kita udah. Tuh pinter buat Haji Burhan tuh dulu. Tuh orang Keranji tuh, orangnya udah meninggal kali sekarang mah. Motornya tuh senak knalpotnya 2. Lah kan serem juga kalau motor kelapa tuh 2, suaranya kan blab gitu ya. Dulu masih kebon, masih banyak pohon. Lah padahal mah dia baru nyampe sono jalan raya tuh, kayak rumah kita di sini. Lah kita kabur. Dengar motornya aja, pernah pengalaman dulu, sepupu. Berani tong sunat, berani. Bener berani. Pas hari H-nya dimandiin denger motor Haji Burhan dia kabur. Ketangkapnya di mana? Buapun rambutan ketangkep. Sambil kejar didudukin, untung kena juga tuh disabet. Tuh keahliannya Haji Burhan. Dulu saya mah Haji Burhan. Kok sekarang mah enak sunat pakai dokter. Udah kayak baso. Dibelah 4. Udah tinggal pakai kecap sama saus doang. Iya. Hari ini sunat, jam itu juga dipakai celana main bola. Loh kalau dulu Haji Burhan pantangannya banyak. Jangan makan ninjo tong. Jangan makan emping tong. Emang apa bengkak punya lu ntar. Jangan deket sama ayam jago, jangan. Lah pernah kejadian. Lah kenapa habis sunat begitu 2 minggu menyenyeh dia. Lah ayam jago demen banget, tetelan dari mana nih? Lah pernah orang kamu sumur udah dipesen jangan, kan pakai sambuk dia. Ya pakai sambuk kan. Lah nongkrong ada ayam jago dipatok 4 bulan belum bebas. Bengkak ya Allah ya Rabbi, pengalaman. Ya, pernah ngeliat begitu. Selanjutnya siapa lagi tuh yang disunat semenjak lahir? Nuh, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Syuaib, kemudian Sam, anaknya Nabi Allah Lut. Kemudian Nabi Allah Lut, kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yahya, kemudian Nabi Hud, dan ditutup dengan Ahmadu Khotamun, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih 17 nama manusia yang semenjak lahir, kecuali Nabi Adam ya. Siapa yang lahir Nabi Adam? Mak bapaknya siapa? Loh kagak ada, makanya kita jangan bingung. Iya. Nabi Isa kagak ada bapaknya, emaknya doang ada. Ya, kalau Nabi kita sempurna, bapaknya ada, ibunya ada. Tuh. Jadi
Kadangkala itu kalimat, nah dalam kalimat itu ada huruf tambahan, itu bisa saja kemudian menjadi acuan untuk menentukan, menambah dan membantu agar wazan yang dibawakan itu sempurna. Karena ilmu arud apa bisa ngurangin huruf dia. Tuh, nih arud nih. Makanya nahu kalau udah ketemu Bang Arud, udah gue nyerah aja udah. Percuma gue lawan pakai jurus Cimande ya kalah gue. Cimatan gue kalah, habis dobrak-abrik tuh sama Arud tuh. Ya cuman ini yang berkenan dengan syair doang gitu ya. Apa kelanjutannya? Zatal ulumi, apa yang Allah Ta'ala berikan buat baginda Rasul? Zatal ulumi ay al ma'lumati, zat ilmu pengetahuan itu. Fadzatuhu nabi makna nafsi, zat di sini bimakna nafs, diri, wal haqiqah dan hakikat. Contohnya begini nih. Ente hanya kenal nama tapi belum tahu bentuknya. Misalkan di kampung ini nih belum masuk HP, datang orang kota dari Tanah Abang. Lah kok di sini kagak ada HP ini, Bang? Nah, kita nih baru denger apaan tuh HP. Tahu tuh nama HP dari orang yang ngasih berita, tapi bentuk wujudnya nggak tahu, zatnya nggak tahu. Nabi Adam hanya dikasih nama doang, tapi zatnya nggak tahu. Nah, kalau Nabi kita lengkap. Ini namanya HP dan zatnya HP ini seperti ini. Manfaatnya ini seperti ini. Tuh Nabi tuh. Lengkap beliau dikasih ilmu pengetahuan oleh Allah Ta'ala. Kagak sepongge-sepongge. Zatnya tahu tuh. Wah, Nabi tahu. Nabi bukannya beliau dalam ilmu nggak tahu. Lah, buat gedein barang kita nggak usah ke Maerot. Habis diantuk tawon kita. Lah ada. Nggak usah pakai gitu-gituan, nggak usah pantangan. Cari tuh di cacing yang tubuhnya berwarna putih, palanya merah. Itu dibakar, udah jadi areng, diceburin dan di minyak, bukan minyak tanah, bukan. Sundut kebakar minyak kita. Minyak goreng, minyak zaitun, rendem biarin semenit 2 menit, olesin lah melembung. Baru tahu ya ngapain ke Maerot. Lah iya, kita pada pegel-pegel badan kita yang jangla, naik gunung turun gunung. Apa tuh namanya tuh yang hobinya gitu ya, yang naik gunung turun gunung itu, yang bawa tas gembolan, apa namanya tuh, hacking ya, keren banget hacking. Tuh ada obatnya biar kita nggak pegel-pegel, cuman susah nyarinya. Kambing gunung tuh yang biasa kan ada tuh kambing gunung, ambil tanduknya sama kukunya, tanduknya sama kukunya ambil, dibersih, cuci, nggak usah dibakar, cari minyak zaitun, minyak apa namanya, minyak kelapa, direndam aja setengah jam, nanti olesin seluruh tubuh. Itu manfaatnya. Yang sudah sering digituin pakai tadi itu, niscaya dia nggak bakalan pegel ketika dia mondar-mandir naik gunung turun gunung. Tuh obat tradisional, kagak usah beli di apotik, nggak usah nyari Gatot Kaca, gambar doang. Pas diminum ya lungsai juga. Iya. Lah ada itu, ada kitabnya gitu loh.
Nah, ternyata manfaatnya banyak tuh kambing gitu. Kalau yang biasa nyembeli kambing tuh, lah banyak manfaatnya itu kambing sembelian kita. Kita kagak tahu aja. Ya tapi lebih baik jangan tahu lah. Dagang lagi. Nyembeli plus pengobatan. Wah, elah. Sekali motong 7 juta. Bayarnya doang tuh. Lah plus apaan aja itu ada manfaatnya, tanduknya, kukunya, giginya, buntutnya. Ya kita kan taunya buntutnya doang, motor torpedo ya apa itu namanya itu. Buntutnya doang kita tahu lah. Kalau masalah buntut ontak agak kalah no. Buntut ontak no. 7 jam baru dia seperti areng. Tuh buntut ontak kalau dibakar seperti itu. Lah campur dah kalau jadi areng, sama kopi, sama teh tuh. Lah Maerot kalah sama kita, nggak laku obatnya. Nah, iya kita kan dipantangin mulu jangan makan terong tong, jangan tuh. Kita demen banget di resto Padang makan terong, emang gurih banget. Nggak taunya pantangan Maerot. Iya. Nah jadi kalau Nabi tuh dia komplit beliau nih, dikasih ilmu berserta hakikatnya, Zatul ulum, nama dan zatnya. Selain zatal ulum wasmaha dan namanya tuh ilmu-ilmu. Ay al uluma biqatil hamzati lil wazni. Jadi ismun itu hamzanya hamzah wasol, nggak boleh dibaca is, cuman karena dia sebagai pendukung wazan maka dibaca wais. Jadi kalau dibaca wais jadi mirip dengan wazan fu'u. Fu'u, nah, itu kan awal daripada taf'ilah bahar tawil. Fu'ulun, mafa'ilun, fu'ulun, mafa'ilun. Oh ini bukan bahar, ini bahar tawil kan ya? Di awal disebut bahar tawil nih. Tuh jadi wa ismaha karena wazan. Li Adama abil bashar sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam itu hanya diberikan nama dari ilmu saja, tapi tidak diberikan zatnya ilmu itu. Nah, beda kan dengan Nabi tuh. Abil bashar, bapaknya manusia, ya memang sumbernya kita dari Nabi Adam tuh. Qad a'tallahu subhanahu wa ta'ala ay inna Adam alaihissalam lam yahsulahu mil ulum illa mujaradul ilmi bi asma'iha bi jami'il lughat. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ay di sini bahwa Nabi Adam itu dia tidak memperoleh ilmu-ilmu pengetahuan itu cuma hanya sekedar nama-nama ilmu itu saja dengan semua bahasa. Nih Nabi Adam menguasain bahasa tuh. Ya. Ah, contohnya nih. Saya potek atuh nih. Ya. Nabi Adam dulu tahu nih, apa Adam namanya nih? Pisang. Ya. Pisang. Bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa Arabnya apa? Mauz, pisang. Bahasa Inggrisnya apa? Banana. Oh, pisang banana. Bahasa Sundanya apa Dam? Cau. Lah Nabi Adam semua bahasa kan disebutin tuh situ. Kan gitu ya. Tapi dia tidak dikasih tahu lebih dalam apa manfaatnya. Kalau Nabi kita komplit, manfaatnya dikasih tahu. Nih,
Muhammad, apa namanya nih? Oh, itu mah pohon jambu klutuk. Ini apa nih? Daunnya. Manfaatnya apa daunnya? Itu yang mudah buat mencret-mencret. Makan itu mampet, peret jadinya, sama kayak tai babal. Lah obat orang tua dulu gitu. Lah kalau pengen peret kotorannya nggak usah pakai macam-macam, lo petik kayak tai babal tuh. Jangan gori lah, kalau gori mau beda. Tai babal tuh yang ya. Udah dikunyah aja pakai garam enak banget. Cuman ujung-ujungnya BAB kita peret, keras jadinya. Tuh, nah, iya, Nabi bukan yang nggak tahu. Kalau seandainya kata itu ada di zaman Nabi, Nabi tahu. Bahkan ada yang mengatakan ilmu-ilmu sekarang, khususnya di dunia pengobatan, daun ini manfaatnya itu bersumber dari Nabi Sulaiman. Dikasih tahu semuanya itu manfaatnya apa ini itu. Wah, udah macam-macam dah. Lakinna auladahu tafarraqu fi lughat. Namun kemudian setelahnya berkembang menjadi banyak anak cucunya beliau yang mulia Nabi Adam, berpencar-pencar dan berbeda bahasa-bahasanya. Tuh ya. Fahafidha ba'duhum al-arabiyyata wa nasiya ghairuha. Yang pertama, sebagian cucunya anak-anaknya itu ada yang menguasai bahasa Arab, kemudian yang lainnya lupa tuh bahasa. Ya, saya ngajar Matlaul Badren. Itu kan yang ngarang Fatoni itu, mansubnya ke satu apa itu, Filipina apa Thailand itu, Fatoni itu sama seperti Guru Marzuki. Guru Marzuki leluhurnya itu dari Thailand, dari Filipina apa Thailand. Kemudian itu yang ngarang kitab Matlaul Badren menulis karangannya itu menggunakan bahasa Melayu. Orang kita mengatakan bahasa Betawi, tapi bahasa Melayu yang dibawakan dalam kitab Matlaul Badren itu ada perbedaan dengan bahasa yang dikarang oleh Habib Utsman. Kata-kata Habib Utsman lebih nyaket ke kita. Tuh, berbeda dengan yang ngarang Matlaul Badren. Itu tadinya orang-orang Thailand kalau nggak salah itu, yang tinggal di pesisir laut. Yang kemudian nelayan-nelayan kita yang datang dari Indonesia bersandar perahunya di situ. Tiap hari begaul, makan di situ, akhirnya ketepak bahasa kita dengan mereka. Sampai mereka menggunakan bahasa Melayu mirip dengan kita. Nah, kemudian ini yang ngarang Matlaul Badren mencoba menggunakan bahasa Melayu yang dia dapetin aja, makanya banyak yang beda. Tuh, dalam kitab itu bahasa Arab di situ dimasukin, bahasa ini dimasukin. Jadi kadang-kadang kita nggak nemuin tuh bahasa ini bahasa Melayu mana. Ya kayak orang Malaysia, waktu saya di Arab dulu, Pak Aci, yo kita muter-muter makan angin. Muter-muter makan angin. Nah kita bingung nerjemahinnya. Maksudnya jalan-jalan gitu, maksudnya rekreasi lah malam, suasana malam, muter-muter makan angin. Saya nanya, dia nanya sama saya, duduk di mana Pak Haji? Saya bilang di bangku. Lo nanya kan duduk. Duduk di mana Pak Haji? Lah kan saya bilang di bangku duduk. Bukan tempat tinggal Pak Haji di mana. Tuh, salah lagi kita. Rumah sakit korban lelaki. Rumah sakit bersalin, ya bener juga ya kalau kita logikakan ya. Lah iya, korban lelaki emang. Nah di perut gendut emang siapa, perbuatan siapa emang. Di Malaysia ada-ada aja tuh bahasanya. Gua agak ngerti dah. Iya. Tuh.
Jadi sejarahnya tuh begitu. Sebagian anak cucu Nabi Adam ada yang menguasai bahasa Arab, ada juga sebagian yang melupakan. Wa ba'duhum at-turkiyata wa nasiya ghairuha. Boleh wa ghairuha. Boleh. Dan sebagian mereka pula ada yang menguasai bahasa Turki dan sebagian lagi selain bahasa Turki. Lupa. Lupa tuh bahasa Turki itu. Wa hakadha dan begitulah seterusnya. Jadi ya masing-masing tuh, ya memang keturunan kan gitu ya. Cuman bahasanya aja berbeda gitu loh. Lah kita juga masih ada keturunan Nabi Adam. Iya, leluhur kita emang Nabi Adam. Siapa memang? Walhasilu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal ilmu bihaqaiqiha wa musamayyatiha. Dan kesimpulannya bahwa baginda Rasul itu ketika mendapatkan atau sesuatu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala buat beliau khusus ilmu pengetahuan berikut hakikat dan namanya. Wal waw fi qawlihi wasmaha dakhilatun fi qawlihi qad a'ta. Dan huruf waw dalam ucapannya wasmaha itu masuk rentetannya, hubungannya ke dalam ucapannya qad a'ta. Artinya Allah memberikan namanya saja. Wa yata'adda li maf'ulain, dan kata a'ta itu mutaadinya ke dua maf'ul. Artinya a'ta ini kalimat fi'il yang memiliki dua maf'ul. Fa qawluhu li Adam maf'ulun awalun. Ucapannya Nabi Adam maf'ul awal, walamu fihi zaidatun, lamnya itu zaidah sama seperti lahu yang sebelumnya. Wa qawlu ismaha maf'ulun tsanin, dan ucapannya ismaha itu maf'ul yang kedua. Ya ini bahasa nahwu lah gitu ya. Falillahi min syanin famin zaidatin ay amrun yudhiruhu yakhfidu aqwaman wa yarfa'u akharin. Dan Allah Ta'ala itu memiliki perbuatan, minnya zaidah, artinya perkara yang mana Allah Ta'ala itu kadang-kadang menampakkan di perkara itu Allah merendahkan derajat kaum dan mengangkat yang lain. Artinya gimana? Di kalangan Nabi juga itu hal itu ada. Contohnya Nabi Adam hanya diberikan nama doang, kok hakikatnya enggak. Nabi kita semuanya komplit. Ada sebagian yang diangkat derajatnya, ada yang dikurangin sedikit. Cerita Abu Hanifah dengan gurunya Hammad. Udah malam apa belum ini? Belum. Ini menjadi inspirasi buat kita, buat orang-orang yang sekarang. Ketika Imam Abu Hanifah masih balita di bawah 10 tahun datang ke gurunya yang namanya Hammad. Siapa nama gurunya? Hammad. Ketika Imam Abu Hanifah datang ke gurunya Hammad, gurunya nampak tuh murung, seperti orang yang sedang banyak pikiran. Amplopnya kurang kali ya, mana itu? Gitu, murung nih gurunya. Kata Imam Abu Hanifah, Assalamualaikum, salam lah. Ente tong ngapain? Mau datang aja ke guru. Lah guru mukanya kayaknya lagi banyak pikiran. Iya tong, ini gue dapat undangan dari raja. Dalam undangan itu gue mau diadu. Diadu. Masih apa guru?
Itu yang namanya si Ano, yang dikenal dengan nama julukan Ad-Dahri. Jadi Dahri itu personil dari komunitas yang punya keyakinan bahwa yang menciptakan alam jagat semesta ini bukan Allah, tetapi masa, waktu. Manusia ketika mati adanya di masa, bukan. Kalau enggak hari Senin, Selasa. Kalau enggak malam, siang. Kalau enggak siang, ya sore. Jadi sepertinya itu kehidupan di alam jagat semesta ini yang nguasain tuh masa. Sampai punya keyakinan begitu. Lah teman-teman gua tuh udah habis semuanya dikalahin sama dia. Yang selepel dengan gurunya udah habis. Oh gitu guru. Makanya gue minta waktu jeda sama yang undang. Bisa gak 1 malam aja kasih waktu. Maksudnya ya mungkin mempersiapkan diri, kitab apa yang mau dibuka buat besok berdebat kan gitu ya. Tapi malam gue dikasih mimpi tong. Mimpi apaan tuh guru? Allah menempatkan gua di satu negeri yang begitu indah, banyak pohonnya, rindang, daunnya juga hijau, buah-buahannya banyak. Tapi ada satu babi celeng yang keluar dari bagian negeri itu yang kemudian habis tuh pohon yang begitu indah dimakan, buah-buahan dimakan, tinggal akarnya kagak dimakan. Tapi kok anehnya itu dari akar itu keluar apa? Macan. Nah macan inilah yang kemudian memakan babi celeng itu. Imam Abu Hanifah senyum aja. Walaupun kecil tapi sudah dikasih kelebihan oleh Allah bisa mentakwil mimpi. Kata Imam Abu Hanifah, guru kalau emang guru ngizinin saya takwil tuh mimpi guru. Emang lu bisa tong? Insya Allah bisa. Apa tuh takwilan mimpinya tong? Itu guru ditempatkan di negeri yang itu, yang indah itu, maksudnya itu negara adalah negara Islam. Itu pohon-pohon yang begitu indah, banyak apa namanya, daun-daunnya begitu indah, buah-buah juga itu banyak, yang kemudian itu dimakan oleh babi celeng itu ya. Itu pohon-pohon itu teman-teman guru yang sudah dipatahkan argumentasinya dalam hal ini oleh si babi celeng itulah. Jadi babi celeng itu siapa? Itu yang besok guru temuin. Nah itu macan yang keluar dari akar siapa? Nih Abu Hanifah guru. Wes, biar kecil gini Cimande juga ya. Coba, wah, tuh Imam Abu Hanifah tuh. Besok kalau guru hadir berdebat dengan si babi celeng itu, guru jangan maju, serahkan ke Abu Hanifah. Lah, yakin tong, tenang aja guru, nggak usah muram, amplop mah gampang, ntar saya cariin. Ini plesetan doang, jangan kepikiran, jangan baper apa jadi orang. Iya, enggak saya mah. Lah kan ente tahu semua kalau amplop mah saya buang-buangin. Kan gitu. Iya. Akhirnya besok di hari haknya datang gak masuk ke dalam masjid. Wow udah rapi tuh. Ada satu mimbar. Nah gurunya ya duduk di depan, Imam Abu Hanifah di hadapannya. Datang tuh babi celeng. Naik langsung ke atas mimbar. Imam Abu Hanifah di saat itu mengempit sendalnya guru. Mengempit sendalnya guru di keteknya. Nah ini edukasi adab buat kita. Apa edukasi adab buat kita? Tuh lihat semacam Imam Abu Hanifah. Makanya ilmunya berkah. Bukan hanya orangnya saja yang punya ilmu dicium tangannya, tapi diperhatikan juga barang-barang tuh gurunya. Jangan sampai kemudian sendal guru itu diinjek-injek dengan orang yang bukan selepal dengan dia. Kadang-kadang sendal guru mental sono dibiarin aja. Udah kadang-kadang udah dipakai juga dari rumah sendal pipa. Yang kiri biru, yang kanan merah, pulang pakai sendal guru cakep banget, Batak. Wah, indah.
Alhamdulillah rezeki emang kagak kemana. Sendal guru. Lu ngaji niat tuh bukan niat bener. Perhatiin tuh, walaupun itu benda mati, tapi ngelihat yang make itu siapa. Yang make siapa. Ta'zim juga, takrim juga. Makanya ilmunya Imam Abu Hanifah berkah. Tuh dikempit tuh, dijaga bener tuh agar ya jangankan sampai dicolong, dikotorin atau dipermainkan dengan orang biasa, dia jaga, dikempit tuh masuk. Datang tuh yang celeng, babi celeng. Siapa yang ingin bertarung lagi? Katanya ada tuh. Mana orangnya? Lah Imam Abu Hanifah emang udah mau gurunya udah tenangnya guru diam aja, saya yang maju. Dia datang ke bawah mimbar, lah kaget itu si babi celeng. Lah lu tong, lu mau ngelawan gua? Lah iya siap. Dilihatin, ya Allah, ini gua tiup dong, gua jomplang bocah ini. Kata Abu Hanifah, saya yang akan ngeladenin ente. Itu yakin. Udah mulailah sesi pertanyaan. Kata nih babi celeng, ente yakin tong ada Tuhan? Yakin. Di mana Tuhan ente kalau ente bilang itu ada? Tuh, kalau kata Abu Hanifah, Tuhan saya ada, tapi keberadaannya tidak membutuhkan tempat. Agar tidak terbentur dengan laisa kamitslihi syai'un. Tuhan saya ada tapi tidak butuh tempat keberadaannya. Wah, nggak logika tong kalau begitu mah. Ada kok tapi nggak bisa ngunjukin tempatnya. Nih apa namanya nih? Pesanan saya nih. Teh apa namanya nih? Teh tubruk. Ada gak teh tubruk? Tempatnya di mana? Ini di atas piring cangkir. Ada, dan dia pasti berpijak dalam satu tempat. Kok aneh dibilang ada tapi nggak ketahuan adanya di mana? Gua nggak yakin tong, dalil mana? Wah, kata Imam Abu Hanifah, celeng. Dalam berdalil saya nggak butuh Quran, nggak butuh sunnah, pakai akal saya sudah cukup. Berdalil dalam kitab itu namanya wajhud dalalah. Cara untuk mengembangkan dalil supaya yakin kita. Oh begitu. Jadi nggak butuh Quran hadis, enggak terlalu tinggi. Pakai akal saya bisa. Coba buktiin dalil aklinya gimana? Gini. Anda yakin nggak punya akal? Punya ruh? Oh iya. Pasti ada ruh, saya hidup gara-gara ruh. Saya mau nanya, ruh ente di mana? Di hidung, di kuping? Ini babi celeng kebingungan. Dia yakin bahwa hidup dia tuh dengan ruh. Ruhnya ada di badan. Tapi ketika ditanya, di mana itu ruh? Dia melongo aja. Kagak tahu dia akhirnya. Mana susu? Kata Abu Hanifah nih. Mana susu? Diambilin susu. Tahu Anda ini susu? Tahu. Yakin ada saripatinya tuh susu? Yakin. Di mana saripati susu ini? Dia melongo lagi. 2 kalah. Nggak bisa jawab. Akhirnya dia nanya lagi. Tong, 2 gua kalah dah. Gua nggak bisa jawab ya. Gua nanya nih. Sebelum dan sesudahnya Allah itu ada siapa? Sebelum dan sesudahnya Allah itu ada siapa? Kata Abu Hanifah, sebelum dan sesudahnya tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Huwa awwalun wa akhirun. Lah, mana logikanya tuh jari Anda? Sebelum jari jempol Anda tuh ada apa? Bukan telunjuk maksudnya, sebelah sini samping ini. Ada gak jari?
Ini kelingking sampingnya ada gak? Gak ada. Oh iya. Ini terakhir dulu gue nanya mulu dah. Iya, udah jadi nanya mulu. Allah sekarang lagi ngapain tong? Ini kalau gitu kita timpu. Iya. Kata Imam Abu Hanifah begini, Tuan. Biasanya tuh yang bertanya di bawah, yang ditanya di atas mimbar. Kenapa ini terbalik? Turun dulu dah ke bawah mimbar. Abu Hanifah yang bocah ini naik ke atas mimbar. Ente menempati kedudukan ente, baru nanti saya jawab pertanyaan terakhir itu. Akhirnya karena merasa KO, garuk juga kagak puguh, gatal juga kagak, turun tuh aki-aki. Yang merasa ilmunya luar biasa, kalah mau bocah, turun tuh aki-aki tuh yang nantangin gurunya Imam Abu Hanifah yang namanya bocah ya. Itu mimbar bukan kelasan bocah lah, ketinggian mimbar. Ya mungkin ditunjang kali pakai bambu. Nah, kata Imam Abu Hanifah, kalau ente pengen tahu Allah sudah melakukan apa di saat ini, Allah sudah menurunkan derajat ente yang tadinya berdiri di atas mimbar, diturunkan oleh Allah di bawah. Sekarang derajat ente Imam Abu Hanifah yang tadinya di bawah, diangkat derajatnya oleh Allah, lebih tinggi derajatnya dari ente sekarang duduk di atas mimbar. Tahu tuh jawabannya? Iya tong. Pulang, sono pulang. Lah bocah. Iya. Ya selevel dengan Bang Pitung tadi tuh. Iya tuh Imam Abu Hanifah, coba tuh. Iya. Dari kecil udah kasih kelebihan sama Allah Ta'ala itu. Lah balita masih di bawah usia 10 tahun udah bisa dikasih ilmu ta'wil kan jarang. Ya kalau kita kan mimpinya macam-macam. Ada kadang-kadang di udak-udak anjing. Kadang-kadang mimpi di kencing celana. Lah ada yang dobol. Lah iya macam-macam lah, kita kagak tahu takwilannya tuh gimana tuh. Lah, iya. Oh. Tuh, ini contoh buat kita. Jadi adab tuh kudu. Itu contoh adab edukasi Imam Abu Hanifah buat kita. Nah, jadi kesimpulannya bahwa baginda Rasul ini adalah satu-satunya makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan ilmu pengetahuan beserta hakikatnya. Jadi kalau seandainya ini HP ada, Nabi juga kenal ini HP dan tahu fungsinya itu HP buat apa. Gitu loh, maksudnya begitu. Ya kalau emang kita pengen gambarin buat sekarang itu. Ini belum makan udah tahaga mulu ini. Tuh, ya, paham jadinya ya. Jadi kita masih di kisaran pujian-pujian buat Nabi. Udah malam ya, jam 10 kurang. Insyaallah nanti akan kita lanjutin lagi. Tapi kita masih di kisaran tentang pujian-pujian Nabi. Artinya di saat pengarang kitab ini membawakan pujian-pujian itu, kemudian kita baca, kita pun termasuk memuji Nabi. Lah termasuk amal baik buat kita yang pahalanya beda di saat kita memuji makhluk selain Nabi. Kalau Nabi memang sudah dipuji oleh penciptanya, innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu pujian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lo kenapa kita nggak muji Nabi? Amal baik beda di saat kita memuji teman kita. Ya. Teman kita yang kita puji belum tentu sama dengan realitanya dan hakikatnya.
Tuh, kalau kita, makanya Nabi bilang kalau emang ada yang muji siram mukanya pakai anuan, pakai tanah. Tuh. Kenapa? Karena nggak tahu hakikatnya orang yang dipuji itu. Pantas nggak dipuji, kan begitu. Lah iya. Nah kalau Nabi mau luar dalam ya pantas. Itu. Ya kadang kala abis teman kita agul-agul apa yang ngambul. Iya. Setiap dipuji rokok Samsu sebungkus dapat. Gimana kagak mau ngambul, kagak mau muji, coba jangan kasih Samsu lah habis. Gue gedeg banget sama dia. Beda omongannya tuh. Lah kalau Nabi mah kita nggak ada bosennya, semakin dipuji semakin semangat kita. Tuh, ini bekal buat kehidupan kita. Tuh. Ya, buat apa? Buat kehidupan kita selanjutnya, termasuk bagian catatan amal baik kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga banyak manfaatnya buat kita. Mari kita tutup dengan talqinul dzikir. Semoga selepasnya kita dari majlis yang mulia ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawab hudur fi hadzal majlis al mubarak al musharraf mu'azzam hadiyatan minna wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami' masyayikhina wa ulama'ina garabatina wa dhawil huquq alaina wa alaihim ajma'in. Anallahu ta'ala sya'an birrahmah warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fa'anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fa'anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fa'anhum. Allahumma ij'al fida'an lahum minan nar fikakan lahum minan nar najatan lahum minan nar birahmatika wasi'ah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada jamaah jangan pulang